Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, hari ini kita masuk pada kelanjutan dari pembahasan kisi-kisi kemarin. Untuk pembahasan kisi-kisi kemarin kita mempelajari mengenai kelompok sosial. Nah, sekarang pembahasan kisi-kisi kita yaitu untuk ujian semesternya mengenai masalah sosial. Yang pertama itu kita mengetahui pengertian masalah sosial. Yang pertama menurut para ahli, yaitu menurut Arnold, yang mana masalah sosial sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi adalah sebab dari kesulitan mereka. Menurut Raab, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Selanjutnya, menurut Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Selanjutnya, pengertian masalah sosial secara umum. Masalah sosial adalah kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Nah, masalah sosial juga dianggap sebagai persoalan karena menyangkut kelakuan yang immoral, yang berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh karena itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa memperhatikan ukuran-ukuran mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor-faktor terjadinya masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yang mana dalam masalah ini biasanya yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena pemerintah kurang menyediakan lapangan kerjaan bagi masyarakat. Jika masyarakat mengalami permasalahan ini, mengakibatkan sangat rentannya anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Yang kedua ada faktor budaya, yang mana faktor ini maksudnya kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya, seperti pernikahan usia dini, kawin cerai, kenakalan pada remaja, dan lain-lain. Atau seperti saat ini negara kita sedang terus-menerus dimasuki oleh budaya asing. Selanjutnya ada faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, misalnya seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor psikologis, yang mana masalah ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Nah, faktor psikologis ini juga dapat muncul jika beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan emosi yang dapat memicu konflik dengan keluarga. Oke, sekarang kita lihat macam-macam permasalahan sosial itu ada apa aja. Yang pertama itu ada kemiskinan, lalu ada kriminalitas, lalu ada kesenjangan sosial, lalu ada korupsi, lalu ada lingkungan hidup, lalu ada konflik, kependudukan, dan disorganisasi. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kemiskinan di Indonesia. Yang pertama itu ada kemiskinan absolut, yang mana bentuk kemiskinan di mana seseorang memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Nah, pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Contohnya, seseorang yang berpenghasilan rendah yang tinggal di ibu kota rawan mengalami masalah sosial. Selanjutnya, ada kemiskinan relatif, yang mana kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang di desanya dianggap paling miskin, tetapi mungkin di desa lain dianggap orang kaya. Selanjutnya ada kemiskinan alamiah, yang mana terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam.
Nah, hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat kita yang menghuni wilayah dengan kondisi tanah dan alam yang kurang mendukung untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, ada kemiskinan kultural yang mana terjadi karena akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya, orang-orang menerima kemiskinan itu sebagai nasib atau takdir hidup mereka, dan karena itu tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk maju. Selanjutnya, ada kemiskinan struktural. Dia terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya, penyalahgunaan wewenang dan anggaran di lembaga pemerintah. Nah, maka dari itu, kita ada upaya penanggulangan kemiskinan. Apa saja upayanya? Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Yang ketiga, memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi yang gratis. Yang keempat, melakukan inovasi dan kreasi. Selanjutnya, ada faktor penyebab munculnya kriminalitas. Yang pertama itu ini disebabkan oleh urbanisasi serta industrialisasi, di mana keadaan yang diakibatkan dari urbanisasi tersendiri adalah, misalnya seperti negara berkembang, pasti berada dalam posisi dilema perpindahan. Nah, hal ini karena akan mengakibatkan ledakan penduduk yang nantinya menjadi penyebab naiknya tingkat kejahatan atau kriminalitas. Yang kedua, kondisi-kondisi sosial, yang mana beragam kondisi sosial sebagai penyebab kejahatan yang merugikan kehidupan manusia. Misalnya, beragam jenis pengangguran, kemiskinan yang makin menjamur, kondisi lingkungan yang mendukung individu melakukan kejahatan. Yang ketiga faktornya, tingkat pendidikan, di mana pendidikan yang masih mahal sampai saat ini juga belum bisa sepenuhnya merata di sebagian daerah, menyebabkan terjadinya kejahatan atau kriminalitas. Yang keempat ada gengsi yang tinggi, yang mana kemajuan berjalan sangat cepat termasuk di bidang teknologi. Nah, hal ini membuat sebagian sulit mengikutinya, namun ada yang dengan berlomba-lomba terus mengikuti perkembangan, padahal secara nyata individu itu tidak mampu. Nah, dari faktor penyebab kriminalitas itu, kita lihat apa saja upaya pencegahannya. Yang pertama ada membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membangun sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, memberikan binaan pada anak jalanan. Yang keempat, tindakan tegas dari aparat hukum. Yang kelima, menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan peran serta orang tua. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, di sini ada lagi upaya menanggulangi kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Itu upayanya. Yang kedua, peduli kepada warga yang kurang mampu. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain. Nah, apa aja sih contoh ketidakadilan yang terjadi di Indonesia? Contohnya itu yang pertama, mungkin ada beberapa masyarakat tidak diperbolehkan mengeluarkan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, contoh yang lain lagi, adanya sekelompok orang atau organisasi tertentu yang menindas kelompok atau orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Lalu masih adanya kesenjangan sosial di ruang lingkup masyarakat yang menyebabkan perbedaan status sosial. Dan yang terakhir adalah hukum negara yang tidak adil. Oke, selanjutnya, dampak permasalahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, dampaknya adalah meningkatnya tingkat kriminalitas. Yang kedua, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, adanya perpecahan kelompok. Selanjutnya, munculnya perilaku menyimpang. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pengangguran. Nah, dari dampak tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk penanganan masalah sosial. Yang pertama,
Upaya mengatasi masalah sosial berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama, upaya preventif, yang artinya adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Dengan cara yang pertama, penanaman pemahaman agama. Yang kedua, penerapan etika sosial dan sosialisasi. Yang ketiga, perencanaan sosial. Apa itu perencanaan sosial? Yaitu upaya untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Oke. Selanjutnya, upaya represif atau memperbaiki adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi. Nah, cara penanggulangannya seperti apa? Dapat berupa pelatihan kerja atau keterampilan, membangun kembali sarana prasarana yang rusak, daur ulang dan rehabilitas. Nah, penegakan hukum dan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya, upaya mengatasi masalah sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama itu ada persuasif. Apa itu persuasif? Upaya yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Contohnya, memberikan saran, ajakan, dan bimbingan. Selanjutnya ada koersif, yang mana upaya yang dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan. Contohnya, seperti guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, pengendalian masalah sosial itu yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui kompulsi atau compulsion, yang mana dia merupakan pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Contohnya, diberlakukannya sanksi denda bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Nah, yang kedua itu ada pervasi, yang mana merupakan penanaman norma-norma yang dilakukan berulang-ulang agar norma tersebut merasuk dalam kesadaran seseorang. Contoh, penyuluhan berulang-ulang tentang bahaya narkoba. Oke, sekian pembahasan kisi-kisi kita mengenai masalah sosial. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kisi-kisi mengenai kesetaraan dan harmoni sosial. Oke ya, sampai di sini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.